Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Arfi yang sudah berjoin di Zoom meeting saat ini dan juga, kita live saat ini ya, Bapak Ibu sekalian, kita live di Facebook Sunway Medical Center Jakarta dan juga Medione. Jadi, saat ini kita banyak yang nonton ya. Jadi terima kasih sudah, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini adalah, hasil kerjasama dari Sunway Medical Center dan, Medione sebagai perwakilannya di Jakarta. Dan tema hari ini kita akan bahas mengenai bersahabat dengan diabetes selama COVID-19. Jadi, sebelum kita mulai, untuk Zoom, teman-teman Arfi 100 yang sudah bergabung di Zoom, ini, kita mute dulu semuanya nanti kalau misalnya yang ada sesi tanya jawab atau, yang mau bicara nanti kita akan unmute ya. Oke, hari ini sudah hadir bersama kita salah satu dokter yang akan bahas tentang penyakit hari ini yaitu diabetes dan juga, COVID kaitannya. Jadi judulnya adalah bersahabat dengan diabetes selama COVID-19. Saya sapa dulu, terima kasih sudah hadir di sini Dr. Teo Hui Leng. Dr. Teo, bisa dengar saya? Halo, hai. Ya, Dr. Tia Weleng, nanti kita akan bersama-sama bicara soal diabetes dan hubungannya dengan COVID, pandemi COVID-19. Juga bersama saya sudah ada tim dari Sunway, ada Miss Faith ya. Miss Faith, selamat datang. Oke, jadi teman-teman di FB Live juga bisa langsung komen nanti apa pertanyaan tentang COVID, tentang diabetes ataupun tentang rumah sakit Sunway. Gitu. Jadi sekarang juga sudah hadir di Zoom kita Bapak dan Ibu teman-teman dari Arfi 100 yang dinakodai sama Ketua Arfi 100 Pak Rusman. Selamat datang Pak Rusman Hakim. Selamat siang. Selamat siang Pak Rusman. Terima kasih sudah hadir Pak Rusman bersama timnya. Ya, jadi kita akan mulai perkenalan dulu karena teman-teman di FB juga bisa langsung tanya nanti. Pertanyaan ada hadiahnya untuk FB dan untuk RV 100 juga pasti ada hadiahnya. Nanti setelah pertanyaan kita bisa kasih bagi-bagi hadiah dan ada tambahan untuk RV 100 semuanya ada info bahwa semua anggota RV 100 yang join ada hadiah hand sanitizer menarik. Nanti bisa daftar ke Ibu Novi ya. Ibu Novi sebagai sekretaris kita akan kirimkan hadiahnya. Oke, pertama-tama saya mau sapa dulu mungkin Pak Rusman untuk mulai kita bisa sapa dulu teman-teman yang sudah hadir dan mungkin kasih sapa teman-teman dari Sunway juga. Silakan Pak Rusman. Ya, terima kasih Mas Rian. Saya Bio Pak. Mas Bio. Mas Rian nggak nongol ya? Iya, dia host hari ini. Oh ya, sorry. Baik, kita mulai ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dari MPS, Mas Bambang Warsono, terutama Mas Bio, dan juga kepada tim dari Sunway Corporation ya, dalam hal ini mungkin salah satunya adalah Dr. Teo ya, Teo Weleng, dan mungkin ada ya, tim yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertemuan ini sebetulnya pertemuan yang ketiga kali yang diinisiasi oleh MPS, dalam hal ini Mas Bambang Warsono dan Mas Bio. Dua yang terakhir kita lakukan di Hotel Aston di TBC Matupang, dan yang ketiga ini karena ada pandemi corona terpaksa dilakukan melalui video conference Zoom yang kita hadiri sama-sama saat ini. Terima kasih juga kepada seluruh member Arfi 100 yang sudah hadir di forum. Marilah kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh para personel dari Sunway Corporation. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua.
Hanya itu aja yang saya sampaikan untuk meningkat waktu. Corong saya kembalikan kepada Mas Bio. Terima kasih. Semoga manfaat bagi kita semua. Silakan Mas Bio. Amin. Terima kasih Pak Rusman. Wah, sambutan buat teman-teman yang sudah datang. Terima kasih. Jadi nanti kita akan buka sesi pertanyaan juga buat teman-teman di Arfi 100 melalui Zoom. Kalau misalnya memang ada pertanyaan pas lagi di sesi presentasi bisa komen atau nanti kita kasih waktu untuk bertanya di akhir presentasi nanti. Oke, mungkin sebelum kita mulai ke Dr. Teo dengan diabetesnya, teman-teman di Facebook Live atau teman-teman di Zoom juga atau dan teman-teman lain yang sudah join hari ini itu ingin tahu Sunway itu seperti apa sih, rumah sakitnya di mana, kayak gitu. Mungkin yang di Facebook Live baru dengar kata Sunway, mungkin ada pertanyaan juga bisa langsung bertanya dan mungkin presentasi untuk Sunway dibawakan oleh Miss Wade. Miss Wade, halo. Halo. Miss Wade bisa jelaskan sedikit tentang Sunway, apa sih Sunway, rumah sakitnya di mana dan di Malaysia nya tepatnya di mana gitu. Boleh silakan Miss. Oke, thank you. Okay. Halo. Selamat siang Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih kepada Pak Pio untuk organisasi Zoom and Facebook Live. Stay safe everyone ya. Kami tim dari Sunway Medical Center, rumah sakit terletak di Kuala Lumpur. Saya memberikan sedikit pengenalan tentang rumah sakit Sunway. Okay, kami adalah bahagian dari Sunway Group, konglomerat yang beragam yang menjangkau berbagai industri seperti property, hotel, leisure. Pernah dengar tentang Sunway Lagoon, Sunway University, Sunway Hotel, Sunway Shopping Mall. Sekarang akibat COVID-19, bisnes kami pun ada efek juga. Ya, kami fight together semua sama-sama dengan COVID-19. Ya. So Sunway, rumah sakit Sunway terletak di Sunway City. Ya, ini adalah satu city integrated. Ya, kami dekat the hotel, shopping mall, university. So ini sangat menyenangkan pesakit-pesakit antarabangsa bisa berjalan kaki. Okay. Sunway Medical Center didirikan pada tahun 1999. Ya, I repeat nanti ada satu quiz. 1999, 9999 itu nombor bagus untuk orang Cina, long life ya. Sunway Medical Center merupakan rumah sakit yang pertama di Asia Tenggara untuk menerima akreditasi dari Australia Council of Healthcare Standard, ACHS. Kami juga ada banyak kolaborasi internasional dengan Harvard Medical School, Royal Petwood Hospital, Monash University, and University of Cambridge. Ini yang kami ada 26 pusat keunggulan, lebih daripada 60 spesialisasi medis. Dan sekarang rumah sakit kami merupakan rumah sakit swasta yang paling besar di Malaysia. Sekarang kami ada 617 tempat tidur berlisensi. Kami ingin mencapai 1,000 tempat tidur berlisensi next year. Ruang operasi 12 akan dikembangkan kepada 24. Okay. Ini contoh yang ada dalam services di rumah sakit kami ya. Lebih daripada 60 spesialisasi. Jadi itu sangat senang untuk pesakit internasional sebab kami lengkap. Ya, semua ada banyak-banyak sub spesialis. Ini yang picture foto Tower C lobby, outpatient clinic, Tower A and Tower B. Ada banyak tempat untuk makannya, Subway, Starbucks, Coffee Bean, Family Mart, 7-Eleven. Ini yang kolaborasi internasional. Pasien internasional kami menerima pesakit antarabangsa lebih daripada 135 buah negara. Ya, dijangkaukan patients 43,000. Ya, kami ada satu pusat pelayanan pesakit antarabangsa yang ada interpreter dari Medan, bahasa Arab,
Mandarin, Jepun, Korea, and Burmese. Ini yang teknologi di Rumah Sakit Sunway. Ya, Rumah Sakit Sunway ada banyak teknologi yang terkini, yang terbaru. Yang pertama di Malaysia seperti Gamma Knife Icon untuk merawati tumor otak, dan juga ada varian TrueBeam IORT itu untuk merawati kanker payudara. Kami ada juga robotic surgical system itu untuk prostatectomy. And sekarang mesin terbaru yang kami ada lengkap untuk cancer services is tomotherapy. Ini yang pictures ya. Okay, kami juga ada satu kondominium yang sangat dekat di rumah sakit kami. Ini hanya RM150 per day, per room. Itu senang untuk keluarga-keluarga pesakit-pesakit antarabangsa. Ini yang contoh asuransi yang ada bekerjasama dengan Rumah Sakit Sunway. Pasien-pasien internasional bisa buat cashless. A International, A Medica, Fullerton, IA, Prudential, Generali. Okay. Ya, ini yang anugerah yang kami menerima sebagai medical tourism rumah sakit yang terbaik di Asia Pasifik. Onkologi services yang terbaik di Asia Pasifik, neurologi dan urologi. Okay. Saya nak share tentang teleconsultation. Sekarang kami rumah sakit kami merupakan rumah sakit pertama di Malaysia yang ada satu teleconsultation services untuk menyenangkan pesakit bisa buat satu panggilan atau video consultation untuk tanya questions dengan spesialis. Ya, itu sangat senang saja. Ada free registration until 31st of May bulan ini. Ya, jika teman-teman ada minat bisa buat temu janji dengan Mbak Pio. Nah, ini yang user guide panduan teleconsultancy ya, step by step, langkah demi langkah. Macam mana buat temu janji. Bagi teman-teman ibu bapa-bapa yang menghadiri Facebook Live hari ini dan Zoom, kami ada satu promosi ya, 30% diskaun untuk buat pemeriksaan kesihatan. Okay, kami juga ada satu promosi we are back ya, next week ya, when MCO Movement Control Order di Malaysia ya akan we do not know yet, kami still menunggu news dari government. Ya, ini yang paket kami ada 3 days 2 night. CT scan, lung cancer screening, low-dose CT scan, ni Gamma Knife packet, prostatectomy packet, IVF, IORT, brachytherapy, total knee replacement, itu laser correction nah, tak payah pakai cermin mata. Cabbage, coronary artery bypass, and valve repair. Ya, itu PRRT and itu cancer treatment. Okay, terima kasih banyak. I pass the time back to Pak Pio. Thank you. We need to put the sound. Can we need to. Where's your volume? Ya, sorry ada kesalahan teknis. Terima kasih Miss Faith sudah berbagi tentang Sunway Medical Science Center. Saat ini kita akan menuju Dr. Theo
saat itu kita akan sebentar ya, ada kesalahan teknis sedikit. Oke. Ya, Dr. Teo Hui, sudah dengar kita? Dr. Teo? Boleh dengar. Boleh dengar. Oke, suaranya keras sekali. Bagus. Ya, kita akan mulai ke acara bersahabat dengan diabetes selama COVID-19 dibawakan oleh Dr. Teo. Nah, Dr. Teo akan mulai presentasinya. Silakan Dr. Teo. Kita akan bahas bersama-sama. We need to share. Okay. Hello semua, saya Dr. Teo, saya endocrinology consultant kat Sunway Medical Center. So hari ini saya akan kongsikan tentang macam mana nak mengendalikan diabetes dalam COVID pandemic. Ya, Dr. Teo akan bicara soal diabetes. Kita bagaimana kita bersahabat dengan diabetes pada saat COVID-19. Lalu apa itu COVID-19 ya, Dok ya? COVID-19 itu adalah satu infeksi yang baru yang kita fikir datang berasal daripada China. Satu infeksi baru coronavirus. WHO sudah menyatakan bahawa wabak COVID-19 ini adalah satu emergency international. Ya, jadi COVID-19 itu nama lainnya corona ya, Dok ya? Betul. Ya, lalu siapa aja sih yang bisa kena corona ini atau COVID-19 ya? Siapa-siapa pun boleh dapat COVID-19 daripada kanak-kanak sampai orang tua. Lebih 80% infeksi COVID-19 ini adalah adalah ringan, dia tiada banyak simptom macam flu, atau ada orang yang tiada simptom. Kebanyakan orang akan dapat virus ini dan tidak perlukan apa-apa ubat atau hospital. Tetapi ada 15% daripada COVID-19 akan dapat infeksi yang serius dan sebanyak 5% mungkin perlukan perawatan intensif. Kebanyakan pesakit yang ada infeksi COVID-19 akan pulih 100%. Wah, tapi ini yang kita semua bisa kena COVID-19, tapi tingkat kesembuhannya tinggi ya, hampir 98% ya, itu ya? Betul. Oh ya, oke. Betul. Sebab dalam dunia ini kita ada banyak orang, tapi kita tak ada kita ada lockdown semua itu sebab kita tidak ada cukup katil dalam perawatan intensif. So kita government takut nanti terlalu banyak orang yang perlukan intensive care. Sebab itulah kita kena ada lockdown supaya hospital ada tempat untuk merawat pesakit COVID. Ya. Oke, next slide. Apa sign dan simptom, gejala apa dan simptom apa kalau kita udah kena COVID-19 ya? Simptom yang pesakit akan mengalami dalam infeksi COVID-19 adalah demam, batuk, keletihan yang lebih daripada biasa, sakit otot atau sesak nafas. Simptom biasanya mula selepas 3 sampai 7 hari lepas dikenakan virus, tapi ada kes yang dia tak ada simptom sampai 14 hari baru simptom mula. Ya, itu yang paling ditakuti ya. Kita tidak ada simptom tapi kita nggak tahu ternyata kita itu terpapar COVID-19 gitu ya.
Jadi Betul. common sign kayak demam, batuk, kecapean, sakit otot sekarang itu sangat sangat kita bisa harus khawatir ya kalau bisa kita dapat simptom itu ya. Betul. Oke, boleh dong. Sekarang kenapa apakah orang yang sudah ada diabetes, yang sudah ada penyakit diabetes itu lebih mudah, lebih gampang kena corona atau COVID-19 ya? So orang yang ada diabetes bukan lebih mudah untuk dapatkan COVID kalau dia mengamalkan kebersihan dan menjaga kesihatan. Tapi kalau orang diabetes dapat COVID-19 infeksi, dia mungkin akan dapatkan infeksi yang lebih serius daripada orang yang tiada diabetes. Ini adalah daripada pengalaman hospital di China, di Wuhan. Oh, oke. Jadi sebenarnya resikonya sama ya dengan yang punya diabetes dan tidak gitu ya. Betul. Oke. Lalu bagaimana orang yang kena diabetes itu dikatakan resikonya tinggi daripada corona 19 ini? Orang yang ada diabetes yang lebih tua atau ada penyakit lain seperti sakit jantung atau sakit buah pinggang atau asma, mungkin dia adalah risiko tinggi kalau dapat COVID-19 infeksi. Orang yang ada diabetes tapi diabetes tak kontrol dengan baik, dia akan susah nak sembuh daripada infeksi COVID-19 kerana virus suka environment yang gula tinggi. Dia menyebar dengan lebih baik bila gula tinggi. Oleh itu kita kena jaga gula dalam darah, especially in the pandemic. Oh, jadi virus itu memang dia lebih mudah menyebar apabila tingkat gulanya itu tinggi gitu di dalam tubuh gitu ya? Iya. Oke. Jadi diabetes dengan ada asma dan lain-lain itu lebih beresiko ya? Iya. Oke, bagaimana kalau harus kita diabetes itu kalau udah sakit gitu? So orang yang ada diabetes, macam mana dia orang kenapa dia orang jadi sangat sakit, kita sebenarnya tidak berapa tahu, tapi ada beberapa teori kat luar. Sistem imun mungkin tak berfungsi 100% dalam orang yang ada diabetes. Neutrophils atau sel putih dalam badan kita tahu daripada eksperimen dengan tikus yang ada diabetes, the neutrophils tak berfungsi 100%. Oleh itu, orang penyakit yang ada diabetes mungkin rasa lebih susah kalau dapat infeksi. Yang kedua, dah cakap virus menyebar dengan lebih mudah dalam environment yang ada gula darah dia tinggi. So orang yang ada diabetes tapi kontrol tak baik, dia lebih susah daripada orang yang ada diabetes tapi kontrol dia baik. Yang ketiga, orang yang ada diabetes tapi kontrol tak baik, mungkin ada komplikasi diabetes yang akan menyebabkan penyembuhan lebih perlahan. Jadi orang dengan diabetes kontrol yang rendah maka mereka punya komplikasi yang tinggi ya? Betul. Oke. Next. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya dia udah langsung kena sakit gitu ya? So kalau orang diabetes dia sakit, kalau dia ada simptom COVID-19, saya nasihat dia orang telefon doktor untuk uruskan, untuk mengaturkan COVID-19 test dengan selamat, sebab kita tidak mahu kalau orang yang ada diabetes ini pergi menyebarkan infeksi ini. So kita nasihat dia buat ujian dengan selamat. So
boleh pandu ke tempat ujian, dia perlukan pandu berseorangan kalau boleh. Macam semua sakit lain, aturan sakit kita kena guna. So kita kena check gula lebih kerap kalau ada sakit, mungkin kena guna lebih ubat atau lebihkan insulin. Kalau seseorang itu sakit, kalau dia tak makan apa-apa pun, gula dalam darah pun lebih tinggi daripada normal. Saya nasihatkan kalau tidak tahu atau tak berapa sure, telefon diabetes doktor. Iya, tapi dalam masa pandemik ini agak susah, Dok. Karena kan kita saat ini takut ya ke rumah sakit, terus kita takut kalau ketemu dokter karena kan virus di mana-mana gitu. Apakah dengan misalnya kita ada gejala gitu langsung kita perlu khawatir atau gimana? So kalau ada gejala COVID-19, jangan begitu takut sebab kita tiada ubat untuk COVID, tapi kita boleh jaga gula dalam darah. Kalau gula dalam darah tu kontrol sangat baik, risiko untuk COVID-19 infeksi sama dengan orang yang normal. So gula dalam darah, kontrol gula dalam darah adalah sangat penting. So kalau ada apa-apa sakit, kena darah, kena cek lebih kerap kerana gula boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita kena make sure minum secukupnya sebab tak nak dehydration. Kalau guna insulin, kena tingkatkan dos insulin sebanyak 10 atau 20%. Sebagai contohnya, kalau you guna insulin 40 unit sehari, mungkin masa sakit kena tingkatkan 4 sampai 8 unit sehari. Kalau ambil ubat, mungkin kena telefon diabetes punya doktor untuk nasihat kerana obat mungkin kena tukar sikit. Mungkin kena guna insulin sekejap. So kena, kalau tak tahu, tolong telefon doktor. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir, yang penting kita jaga kebersihan, kita jaga, terus imun kita jaga gitu. Lalu kalau misalnya untuk menjaga ini, kira-kira orang yang kena diabetes dan keluarga yang mendukung di sekitarnya itu perlunya apa aja tips-tipsnya gitu, Dok? Orang yang dia kena jaga kebersihan macam orang lain, tapi lebih jaga sebab macam cuci tangan kena kerap kali 20 saat, cuba elakkan menyentuh muka, bersihkan objek yang disentuh selalu. Jangan kongsi makanan, gelas, tuala, sudu garpu. Bila batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Elakkan macam batuk atau bersin atau sesak nafas. Kalau boleh, kalau keluarga boleh beli ubat atau insulin atau glucose strips, beli untuk supaya tidak perlu keluar kerap kali. Kalau ada simptom macam flu, macam batuk, sesak nafas,
telefon doktor untuk aturkan ujian COVID. Duduk kat rumah sampai keputusan diketahui. Oke. Jadi semua harus saling support, terutama juga di keluarga ya dok ya. Di keluarga kita harus jaga orang yang memang sudah ada diabetes, dan memang kebersihan sih memang hal yang utama untuk kita menangani COVID ini ya. Ya, betul. Oke. Nah ini dia nih, how can stress impact on blood sugar. Jadi orang tuh selalu related dengan diabetes, stres. Langsung naik gula darahnya gitu. Nah, kita emang stres itu impact besar dengan gula darahnya. Betul. So stres boleh impact gula darah. Badan kita dibina untuk mengendalikan stres. Macam mana dia kendalikan stres ialah dia keluarkan hormon lain, hormon seperti glukagon, seperti kortisol. Hormon-hormon ini akan meningkatkan gula darah sebab dia nak kita melawan stres. Dalam orang yang tidak ada diabetes, kalau dia orang kalau gula darah sedikit tinggi, pankreas akan keluarkan insulin. So gula darah dalam orang yang normal dia tak meningkat atau meningkat terlalu banyak. Tapi dalam orang yang ada diabetes, pankreas tidak berfungsi 100%. So kita masa stres kita akan tahu gula darah akan meningkat. So kita kena ambil lebih ubat atau ambil lebih insulin untuk merendahkan gula darah ini. Kadang-kadang orang stres bukan stres penyakit tapi stres macam stres emosi. So dalam orang macam tu dia mungkin akan makan lebih banyak untuk menenangkan hati atau dia kurang bersenam. Gula dalam darah pun akan meningkat untuk sepanjang masa bila dia stres. Oke. Jadi intinya jangan stres saja ya, karena kita sekarang lagi di rumah kebanyakan stres biasanya dok. Betul. Nah, kalau di Facebook, kalau ada yang mau tanya silakan. Kita ada hadiah menarik juga buat di Facebook. Nanti pertanyaan kita bacakan. Dan untuk teman-teman Arfi 100 juga ada teman-teman yang di Zoom juga bisa persiapkan pertanyaan. Nanti di belakang kita bisa tanya atau mau komen dulu di chat room bisa ya. Oke, boleh lanjut dok. Bagaimana kita manage? Nah ini, kita manage stresnya gimana? Level stres kita kan orang beda-beda, terus susah gitu. Kalau apalagi di rumah aja gitu. Nah, gimana supaya stres nggak terlalu tinggi? Ya, betul. So, sekarang ni kita dalam pandemik, semua orang pun stres sebab stres duduk rumah, stres tak pergi kerja, stres. So, kita kena cari cara yang positif untuk mengendalikan stres kita. Kita boleh bersenam kat rumah. So, YouTube ada banyak senaman untuk banyak orang. Dia macam ada yoga, ada senaman yang lebih intensif. Carilah satu YouTube video yang anda boleh buat. Buat satu sekali sehari, 2 kali sehari, tiap-tiap hari setengah jam, dia boleh menurunkan stres. Meditasi sungguh baik untuk menenangkan hati. Dalam masa ni berita semua buruk, so bolehlah jangan tengok telefon terlalu banyak. Kalau ada keluarga atau kawan yang baik, boleh berbincang-bincang, berbicara. Dengar muzik akan tolong menenangkan hati. Kalau ada hobi atau suka buat sesuatu, boleh buat tu sebab ia akan membuat kita lebih gembira. Kalau masih tidak boleh, ada NGO yang dia bagi telefon, nasihat dalam telefon. Boleh telefon untuk berbincang-bincang.
lepas pandemik ini mungkin kena pergi tengok psychologist or counselling or counselor untuk menenangkan hati atau mengendalikan stres. Jadi jangan nonton atau lihat berita ya yang serem-serem sekarang ini ya. Pokoknya kita santai aja, kita olahraga. Exercise itu olahraga. Jadi manage stress ya dari diri kita sendiri gitu. Oke, boleh silakan terus. Next slide. Oh, itu slide terakhir ya. Ya, jadi mungkin ada kata-kata penutup gitu mungkin Dr. Teo? Supaya kita bisa menjaga diabetes kita tetap terkawal, tetap bagus selama pandemik ini? Dalam pandemik ini, kita untuk pesakit diabetes, saya ada satu nasihat saja. Nasihat saya ialah untuk menjaga gula darah untuk senormal yang boleh. Kalau dia senormal yang boleh, risiko kalau kena coronavirus sama dengan risiko orang yang tiada diabetes. Kalau pesakit ada diabetes tapi kontrol dia tak baik, risiko dia tinggi. So dalam pandemik ni semua orang pun takut. Saya seru pesakit untuk kerap kali cek gula darah dan kerap kali ambil ubat. Jangan lupa ambil insulin. Oke, jadi tetap jaga terus diabetesnya. Oke Dok, kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah dari Arfi 100 dulu kita mau buka ke, mungkin saya bacakan dulu yang ada di komen. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan raise hand ya, atau mungkin bisa bicara aja langsung, dibuka mic-nya nanti. Oke, saya masuk ke pertanyaan yang dari komen dulu. Apakah jika kita demam dan batuk sudah pasti corona, Dok? Katanya. Bukan pasti kita ada corona kalau ada demam dan batuk. Kita dalam sebelum coronavirus ada banyak lagi virus, ada banyak lagi bakteria. Tapi dalam pandemik ini semua orang ingatkan corona. Tapi saya seru kalau betul-betul demam dan batuk kena pergi check, pergi periksa untuk pastikan ia bukan coronavirus. Jadi belum tentu ya, jadi kita harus cek ya. Yang paling gampang sekarang rapid test ya Dok ya, apakah oke ya rapid test itu ya? Apa? Rapid test atau atau harus swab yang lebih akurat gitu Dok? Ya, so rapid test is dia keputusan dapat cepat, tapi keputusan dia mungkin tak berapa bukan accurate, might not be accurate. So kita kena ambil test yang betul-betul accurate, baru kita rasa lega hati dapat result. Ya. Oke, terima kasih Pak Arfi Wasisto, bilangnya selalu positif katanya. Oke, terus tanya lagi ada dari Ibu Dwi. Mengapa banyak anak muda kena diabetes sekarang? So sekarang ini kita lihat banyak anak muda dapat diabetes sebab makanan kita sedap, suka makan, pergi bersosial pun makan, minum banyak gula. So berat badan kita kalau kita compare dengan 30 tahun yang dulu untuk anak muda generasi ini, dia lebih berat. Berat badan dia lebih berat. So, untuk orang Asia, badan kita tidak boleh terlalu berat. Kalau terlalu berat, kita akan tengok banyak lagi orang dapat diabetes. Tapi sekarang susah, junk food di mana-mana Dok. Junk food, mana-mana dia murah, dia senang. Kena jaga. Mungkin saya beralih, mungkin Pak Rusman ada pertanyaan. Pak Rusman, silakan Pak Rusman bisa tanya langsung gitu sebelum saya beralih ke Facebook juga pengen bertanya. Di on kan? Ya, silakan. Ya. Saya tadi lagi mikir karena
adik saya itu ikut diet, ya diet yang sangat ampuh untuk mencegah diabetes ya. Namanya ketofastosis. Jadi ketofastosis ini benar-benar mengharamkan karbohidrat. Jadi orang-orang yang dietnya keto itu rata-rata gula darahnya tuh di bawah 80. Jadi sangat-sangat rendah. Tapi mereka sehat. Apakah ini membantu untuk mencegah corona, infeksi corona pada mereka yang keto? Itu aja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Rusman. Diet keto dok, pertanyaannya. Ini lagi happening nih, diet keto ini bisa turunkan gula darah atau bagaimana dok? Keto diet, susah, sebenarnya susah hendak 100% keto diet, susah. Tapi saya galakkan kalau diet kurangkan karbohidrat. Kalau kurangkan karbohidrat, gula akan rendah. Gula kita target 4 sampai 8 bagus. Tapi saya rasa diet keto atau diet tak keto sama saja risiko untuk mendapatkan corona. Oh, corona ya. Tapi diabetes salah satu cara lah ya dok ya. Kalau ada diabetes, dia kalau dah kena coronavirus risiko lebih tinggi. Yeah, okay. Untuk mendapatkan coronavirus, dia risiko sama dengan orang lain. Oh ya. Oke, saya balik ke ada yang Facebook kemarin tanya, sempat di WhatsApp ke kita langsung message, apakah benar jika penderita diabetes yang kena COVID-19 kemungkinan sembuhnya itu lebih kecil daripada yang tidak penderita diabetes gitu, walaupun usianya 40 tahun gitu misalnya. So kalau dia 40 tahun tapi dia dah ada diabetes untuk banyak tahun dan kalau kontrol dia tidak baik, walaupun dia 40 tahun, risiko dia tinggi. Semua ini adalah kita kena tengok seseorang itu bukan saja umur dia, tapi berapa baik dia punya diabetes control, berapa tahun dia ada diabetes. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing ya? Betul, bukan saja umur. Umur cuma satu saja daripada beberapa kondisi. Ya, saya beralih pertanyaan lagi gimana kondisinya kalau kita perlu rapid test gitu? Dalam tahap apa kita perlu rapid test? So rapid test untuk individu memang saya tak galakkan. Rapid testing is kalau kerajaan mahu menguji seluruh komuniti. Kalau kerajaan mahu menguji seluruh komuniti, so banyak-banyak orang, then rapid testing mungkin akan menyenangkan untuk kerajaan. Tapi untuk individu, saya tak galakkan rapid testing sebab rapid testing dia tak berapa accurate. Ya. Jadi mending kita langsung swab ya, swab yang paling akurat ya. Betul. Sebab kita takut dia bagi tahu you negatif tapi itu palsu punya negatif. Kalau negatif maknanya dia positif and dia pergi keluar dan campur-campur dengan orang lain, takut dia sebarkan COVID. Ya, teman-teman dari Arfi 100 kalau yang mau nanya langsung silakan raise hand ya, atau di on-kan dulu mic-nya bisa tanya langsung gitu. Nanti habis ini kita ada pembagian door prize gitu dari Miss Faith, ada free screening juga buat yang di FB Live, nanti ada pertanyaan nanti dijawab bisa dapat free screening juga. Oke, ada yang tanya lagi ini dari FB. Kita yang puasa saat buka puasa biasanya cenderung konsumsi makanan dan minuman manis. Pertanyaannya apa saya perlu khawatir? Kayak tes ketoasidosis diabetik. Oke.
Jadi dia tentang puasa, Dok. Dia tanya tentang puasa, konsumsi makanan dan minuman manis. Itu apa perlu khawatir atau gimana, Dok? So makanan manis kita kena kawal walaupun puasa, tapi mungkin masa berbuka puasa boleh ambil buah kurma 2 biji. Jangan tinggal waktu bersahur. Waktu bersahur tu penting untuk makan karbohidrat yang secukupnya untuk seluruh hari. Lepas itu kena minum air, minum banyak air. Jangan lambatkan waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa mula-mula boleh makan macam buah kurma. So buah kurma manis, tapi seluruh hidangan malam kena seimbang. Kena saya tak galakkan terlalu manis. Walaupun berpuasa, tapi makanan tetap kena jaga. Masa jangan bersahur. Tapi kan memang kita biasa kalau habis buka puasa pinginnya yang segar-segar, Dok. Manis semua itu. Betul, Bahaya, betul. Boleh manis sikit, tapi tak boleh macam selalu, macam kalau tak ada diabetes. Iya. Ada Ibu Novaldi tanya, kalau ada satu keluarga yang kena COVID, tapi sebagian keluarga tidak terkena, itu harusnya gimana kita? Apakah bisa tinggal bersama atau So saya nasihatkan berasingan. Kalau boleh, orang yang tiada COVID pergi tinggal berasingan dengan keluarga yang ada COVID. Saya nasihatkan keluarga yang tiada COVID, dia berkuarantin 14 hari. Mungkin hari kena uji COVID second time. Sebab kadang-kadang pertama kali dia uji, dia negatif, tapi ujian kedua atau ketiga jadi positif. So saya nasihatkan kuarantin 14 kuarantin ya? Tapi dalam satu rumah boleh, Dok? Maksudnya ya dia di kamar saja, yang lain di luar, dia nggak boleh keluar kamar gitu. Itu boleh atau harus di beda tempat? It depends on rumah besar ke tak besar. Oh iya. Besar boleh, tapi kebanyakan rumah biasa je, tak berapa besar. So saya kalau boleh berasingan. Kalau tak boleh, then kena sangat jaga kebersihan. Macam tandas kena berasingan, makan minum kena guna sudu garpu yang boleh buang, jangan basuh. So kita kena jaga kebersihan, penting sekali. Mungkin dari teman Arfi 100 ada yang mau tanya langsung? Pak Bambang mau tanya langsung atau Bu Dwi? Bisa di-on-kan mic-nya nanti? Bu Dwi mau tanya langsung? Ya. Ya, silakan Bu Dwi. Selamat siang, Dokter. Ada suara? Ada Bu. Ibu saya diabetes ya, tapi sudah meninggal. Ya, diabetes umur 55 tahun. Ada turunan nggak ke anak-anaknya begitu? Ada ya. Ibu saya jadi dietnya tidak makan karbo ya tadi, nasi khususnya. Karena ternyata di Indonesia itu, kalau di Indonesia kandungan gulanya tinggi ya. Ternyata juga makan nasi panas itu tidak baik ya, Dok. Betul. Jadi dikipas-kipas dulu, atau tepung, terigu, apalagi. Nah, makanan itu yang sekarang saya tidak makan. Saya sudah cek diabetes normal 100 ya, begitu 100. Tetapi apakah itu nurun ke anak saya? Nah, itu aja.
So dalam keluarga yang ada diabetes macam ibu bapa, risiko untuk anak 30% macam tu. Okay, 1/3. So untuk anak pun ada, kalau you tak ada diabetes tapi risiko tu anak pun sikit lebih daripada normal. So kalau anak dia keturunan dia tiada diabetes, dia paling bagus. Tapi kalau dia ada datuk nenek yang ada diabetes tapi ibu bapa tiada, dia orang pun risiko sikit tinggi. Tapi jangan takut, diabetes ini dia berat badan paling penting. Berat badan paling penting. Sebab ada macam eksperimen yang dia buat, dia compare orang putih dengan orang Asia. Okay? Orang putih dia boleh gemuk. Badan dia tahan gemuk. Orang Asia badan dia tak tahan gemuk. So kalau kita sikit gemuk, kita akan risiko untuk diabetes akan lebih tinggi. So untuk karbohidrat, orang Asia kita banyak makan nasi, ada tepung, kuih muih, boleh makan. Tapi saya galakkan kalau kita tengok macam pinggan, okay, setengah pinggan kena sayur-sayuran. Suku untuk protein, so macam daging, tofu, telur, atau macam kacang kuda, beans, and then setengah pinggan nasi. So kita ikut itu, tak payah takut. The problem is kita makan ini pinggan, nasi banyak, lauk sikit, banyak kuah. Itu teruk sikit. Okey, ya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Bu Dwi. Ini ada pertanyaan dari FB dari Ibu Febri. Sore dok, mau tanya dok, apakah penyakit diabetes akan memperburuk kesehatan dari FB? Oh ya, sudah dijawab ya. Apakah kalau orang terkena diabetes will worsen the health of the person if they got corona? Kalau dia orang sembuh daripada coronavirus, kesihatan dia sama saja. Kalau dia boleh sembuh daripada coronavirus, dia tak akan affect the health in the long term. Jadi tetap resikonya sama ya dok ya. Yang penting dia jaga diabetesnya. Kalau misalnya dia maintain, dia bisa tingkat kesembuhannya pun bisa lebih tinggi. Terima kasih Bu Febri. Lalu ada pertanyaan lagi mungkin dari Roy, dok, bagaimana jika saya tahu jika menderita diabetes? Apa tanda-tanda diabetes dok? Oh mungkin ini buat yang baru maksudnya baru ingin tahu dan menjaga gitu kalau kena diabetes. So tanda-tanda ada diabetes ialah kerap kali pergi kencing. So kalau dia pergi kencing selalu, malam-malam dia bangun untuk pergi kencing 3-4 kali, 2-3 kali, atau dia rasa dahaga sangat, selalu rasa macam kena minum something, okay? Keletihan, ada orang dia rabun mata, ada orang ada infeksi macam infeksi kencing, urine infection, infeksi dalam kencing, dengan macam fungal infection, fungal infection, dengan infeksi yang tidak selalu nampak. So macam kulit, infeksi kulit, semua tu. Tapi saya nasihatkan lepas umur 50, kalau boleh tiap-tiap tahun pergi check. Oh, oke. Ya, terima kasih. Saya balik lagi ke FB dulu ya. Ada yang bertanya. Sore dok, mau tanya.
kalau suasana sepi, misalnya tidak ada keramaian, hanya tempat penangkaran ikan, apakah berdampak ke kesehatan atau enggak suasananya sepi? Jadi dia mungkin kerja di penangkaran ikan, jadi dia sepi, apakah dia bisa beresiko untuk coronavirus So, gitu? saya tak tahu peraturan di Indonesia, tapi kalau di Malaysia, kita tidak boleh, okay? Walaupun sepi, kita tidak boleh keluar. So, saya tak tahu peraturan dalam Indonesia. Tapi you nak cakap pasal risiko lebih rendah kalau tak ada orang ramai. You know, kalau tak ada orang, dia nak keluar, risiko lebih rendah. Tapi saya tak tahu apa peraturan sekarang ni. Di kita masih social distancing, Dok, ya. Tapi yang Social memang distancing. harusnya kita nggak boleh keluar karena kita harus stay di rumah aja. Gitu. Dua minggu lalu di Malaysia kita tidak boleh memancing ikan. Cuma Oke. dia boleh memancing ikan. Oke. Terima kasih Pak Manahan. Lalu ada yang tanya dari Ibu Nini Power. Someone who has COVID-19 has recovered. Can that person contract the virus again? Oh, ini saya tak tahu apa jawapan dia. Sekarang ini saintis-saintis di seluruh dunia sedang memeriksa. Ada yang kata dia tidak ada antibody towards COVID even though they had COVID already. And then some people say they have low immunity. So sekarang ni kita tidak tahu. Saintis-saintis di seluruh dunia sekarang ni dia tengah memeriksa ini. Oh iya, sedang lagi dalam sains, dalam penelitian ya. Terima kasih Ibu Nini Power. Ada satu lagi Ibu Kasih, Dok, boleh minta saran diet nggak untuk orang yang kena pre-diabetes? Kena apa soalan? Boleh minta advice for diet for the person already diagnosed pre-diabetes. Okay, pre-diabetes ialah sangat penting untuk reverse diabetes, okay? So kerap kali orang yang ada pre-diabetes, dia berat badan dia tinggi, okay? Saya nasihatkan dia kurangkan berat badan dia sekurang-kurangnya 10%, okay? 10%. So kalau dia 100 kg, dia kena kurangkan berat badan 10 kg. Macam tu. Macam mana dia kurangkan berat badan? It's up to them. Ada orang guna keto diet, tapi saya cakap tadi, keto diet sangat-sangat susah untuk 100% nak ikut. So saya nasihatkan kurangkan karbohidrat. Kalau boleh, kurangkan karbohidrat untuk selama-lamanya. Sebab kalau you kurang karbohidrat untuk sesikit masa, so pre-diabetes mungkin dia boleh reverse. Tapi dia lebihkan makan karbohidrat, dia datang balik. So kita kena kurangkan karbohidrat selama-lamanya. Untuk kalau nak kurangkan badan, satu lagi cara ialah intermittent fasting. So dia makan 8 jam sahaja dalam sehari. So dalam 24 jam, dia makan dalam waktu 8 jam. So macam 10 pagi sampai 6 petang. So jangan makan sebelum 10 pagi, jangan makan selepas 6 petang. Itu pun satu cara untuk menjaga, mengurangkan kalori. Oh iya, itu kayak ini ya Dok ya. Kalau kita sering dengar kayak Deddy Corbuzier punya diet ya. Jadi makan boleh tapi hanya ada waktunya aja. Betul. Betul. Mungkin dari Arfi ada pertanyaan dari Pak Arifwan ya. Dok, ada berapa tipe diabetes sih di sini? So kita ada dua major type. Two major type. Type 2, most common. So dia paling common, dia you tengok orang lebih berat badan, dia ada hypertension, ada kolesterol tinggi, dia type 2. Type 1 is lebih kurang kita tengok, biasanya dia affect kanak-kanak, orang yang lebih muda.
So itu sebab insulin, sebab pankreas tidak berfungsi. Pankreas tidak menghasilkan insulin. So kalau dia ada type 1 diabetes, dia akan mula dengan insulin. Dia kena ada insulin seumur hidup. Tapi type 2 dia boleh kurangkan berat badan, dia boleh kurangkan makan, ambil ubat and dia boleh baik. Tapi type 1 dia insulin seumur hidup. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar diabetes basah dan kering. Nah, tipe 1 itu kering, tipe 2 itu basah gitu ya. Jadi tipenya seperti itu. Gitu. Oke, sambil menunggu pertanyaan mungkin Miss Faith, kita ada satu free voucher ya untuk medical check up ya. Mungkin boleh di 100 dulu deh, siapa tahu Arfi 100 nanti kita bisa bagi juga buat yang di Facebook Live, yang buat Arfi 100 dulu nih. Mau dibagi rumah sakit kami merupakan rumah sakit pertama di Asia Tenggara yang memiliki Gamma Knife Icon. So persoalannya Gamma Knife Icon untuk merawati tumor apa? Tumor di bagian mana? Oh, jadi dikasih kuis ini Bapak Ibu di Arfi 100. Gamma Knife itu untuk menangani tumor apa? Jadi ada free voucher medical check up buat di Sunway. Tentunya setelah masa COVID nanti bisa dipakai ya. Jadi bisa langsung pakai medical check up. Boleh siapa yang mau jawab? Boleh pakai raise hand atau langsung di on kan mic-nya. Duluan sebutkan nama. Ayo siapa? Jadi tadi udah dijelaskan bahwa Gamma Knife itu buat mengobati Gamma Knife Icon buat mengobati tumor apa? Mudah nih. Ayo silakan yang mau ditanya, mau jawab. Masih pada mikir mungkin. Ayo, Ibu Novialdi mungkin. Pak Rusman bisa jawab tumor apa? Salah nggak apa-apa, jawab aja dulu. Pak Amos. Ada yang bertanya? Oh, correct. Wow. Congratulations. Oh, dari Bu Dwi, tumor otak. Wow. Ya, terima kasih Bu Dwi. Bu Dwi dapat satu free check up, nanti ditaruh di sekretariat ya. Oke, Miss Faith mungkin buat tanya buat di FB Live ya, tapi di FB Live mungkin kita akan ketik, nanti jawabannya kita nunggu, mungkin dikasih. You ask. Oke, Babio you ask. Oh, saya tanya, oke. Buat di FB Live kita tanya, nanti tolong diketikkan, kira-kira yang gampang aja deh. Siapa pembicara hari ini? Itu aja. Siapa pembicara, nama lengkap pembicara hari ini dan spesialisasinya apa? Nanti FB Live akan jawab, siapa yang menjawab dapat voucher gratis. Nanti kita tunggu. Gitu. Oke, mungkin buka pertanyaan dulu dengan Arfi 100. Satu lagi mungkin ada yang bertanya langsung. Pak Bambang mungkin mau bertanya. Atau yang lain, Pak Rusman lagi? Pak Amos? Silakan. Ada Saiful, ada Asdar. Saya, Mas. Oke, silakan. Bu Novialdi. Kalau swab test itu seperti apa? Oh, pertanyaannya swab test ya. Swab test itu prosedurnya seperti apa gitu ya, Bu Novialdi? Ya, oke. Mungkin boleh dijawab, Pak Dok. Swab test itu dia dia ambil macam cotton wool, dia bubur dalam satu, kedua dia bubur dalam tekak, dia swab untuk makmal untuk tengok ada virus. Jadi di swab ya modelnya ya. Kalau di Malaysia berapa lama ya itu hasilnya ya? Kita ambil masa 24 jam boleh dapat result. Oh wow. Katanya ini Mas, katanya tanpa cotton bud dimasukkan dengan liur dari mulut aja bisa katanya. Bisa nggak terdeteksi dari liur mulut gitu? Bukan air liur, dia swab, dia masukkan dan dia kat belakang tekak.
Dan dengan tenggorokan ya. Oh. Jadi bukan air liur, jadi kita ambil dari kerongkongan ya. betul. Oke. Gitu. Oke. Segitu aja Jadi udah. di Malaysia, terima kasih Bu Novialdi. Terima Dari kasih. di Malaysia itu 24 jam. Di kita masih seminggu nih, kita masih harus lebih baik lagi. Oke, oke, mungkin ada lagi yang bertanya di Facebook atau di ini. Di Arfi ada yang bertanya lagi, silakan. Di email ya. Oke, jadi kayaknya kita sudahi dulu acara kita. Mungkin kalau masih ada yang bertanya nanti bisa email atau ada pertanyaan dari email. Oh, dari WhatsApp email. Oke, sebentar saya cek dulu. Maaf ya, satu lagi. Ini tadi udah. Ada yang terakhir itu, Dok. Diabetes saat ini selalu dikontrol oleh obat-obatan. Lalu jika hanya mengkonsumsi buah-buahan, apakah bisa, Dok? Atau tetap harus menggunakan obat-obatan? Dia menambahkan kata Profesor India bisa, katanya. So, buah-buahan sahaja lalu manis. Saya tak nasihatkan untuk buat diet cuma dalam buah-buahan. Sebab dia tak boleh, kalau you makan buah-buahan saja, you tak rasa kenyang. So kita akan makan terlalu banyak buah-buahan dan itu akan meningkatkan gula darah. So saya tak galakkan untuk diet buah-buahan sahaja. Tapi dalam orang yang ada sakit diabetes, dia memang boleh makan buah-buahan. Tapi dia kena kawalkan portion dia. So dia kalau dia nak makan mangga, dia jangan makan seluruh mangga. Makan 1 keping atau 2 keping. Keping besar. Tapi saya tak galakkan makan buah-buahan saja. Jadi tetap harus sayuran dikawal. lebih baik. Dengan sayuran juga ya. Oke, kayaknya yang dari email sudah dijawab. Oke, jadi ke Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya memang ada pertanyaan di luar ini, nanti bisa langsung email atau kontak kita langsung di Sunway Jakarta, ada kontaknya. Yang buat di Facebook Live juga terima kasih, Facebook Live Mediwan, Facebook Sunway. Nanti kita kasih hadiahnya juga di Facebook yang penanya terbaik ya. Dan untuk Arfi 100 terima kasih banyak sudah join. Mas Dio, ya. Ada satu pertanyaan tuh di chat dari Mas Arif Fuad. Mas Arif Fuad. Ya, tadi sudah dijawab ya. Tadi ada beberapa tipe diabetes di sini. Iya, oke. Ya, sudah dijawab tadi ada 2 tipe gitu. Nah, sebelum kita akhiri, kita biasanya foto dulu deh kalau misalnya di aslinya. Tapi kita foto di Zoom aja, nanti akan di screen capture. Mungkin semua bisa di-on-kan videonya sebelum kita akhiri ini. Di-on-kan dulu videonya. Kita kasih jempol. Terima kasih buat dokter, terima kasih Faith. Dan di Facebook Live juga terima kasih teman-teman yang sudah join. Oke, udah screenshot? Arif Fuad belum di-on-in ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi katanya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman di Facebook Live. Nanti hadiah dan buat pertanyaan terbaik nanti akan ada dapat hadiah juga. Terima kasih Pak Rusman, Arfi 100 dan teman-teman yang sudah join di FB Live. Tunggu kita nanti ada FB Live berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam. Bye.